Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita pada riset operasional ini dapat dengan yang kelima ini tentang metode simplex. Ini ada contoh kasus sebuah fungsi Z maksimum sama dengan 3x1 ditambah 5x2 dengan fungsi batasan 2x1 kecil sama dengan 8. Yang kedua 3x2 kecil atau sama dengan 15. Yang ketiga 6x1 ditambah 5x2 kecil atau sama dengan 30. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian dengan menggunakan metode simplex. Yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan batasan. Fungsi tujuan tadi Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Diubah menjadi Z dikurang 3x1 dikurang 5x2 sama dengan 0. Jadi ruas kanan dari fungsi Z ini ditarik ke kiri. Jadinya Z dikurang 3x1 dikurang 5x2 sama dengan 0. Selanjutnya fungsi batasan juga diubah menjadi kesamaan dan ditambah variabel slack, dimana fungsi batasan yang pertama tadi 2x1 kecil atau sama dengan 8 menjadi 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Jadi variabel slacknya di sini x3, variabel tambahan. Begitu juga fungsi batasan yang kedua 3x2 kecil atau sama dengan 15 menjadi 3x2 ditambah x4 sama dengan 15. x4 ini variabel slack, variabel tambahan. Fungsi batasan yang ketiga 6x1 ditambah 5x2 kecil atau sama dengan 30 menjadi 6x1 ditambah 5x2 ditambah x5 sama dengan 30. Jadi x5 ini variabel tambahan dari fungsi yang ketiga. Selanjutnya menyusun persamaan yang sudah diubah tadi ke dalam tabel simplex. Bagaimana cara menyusun ke dalam tabel simplex? Dalam tabel simplex nanti ada istilah NK, nilai kanan persamaan, yaitu nilai di belakang tanda sama dengan. Untuk fungsi batasan yang satu, nilai kanannya 8. Batasan yang kedua, nilai kanannya 15. Batasan yang ketiga, nilai kanannya 30. Terus di dalam tabel simplex juga ada variabel dasar. Variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. Pada persamaan 2x1 ditambah x3 sama dengan 8, kalau belum ada kegiatan apa-apa, berarti nilai x1-nya sama dengan 0. Dan semua kapasitas masih menganggur. Maka pengangguran itu adalah 8 satuan. Atau nilai x3-nya sama dengan 8. Pada tabel tersebut, nilai variabel dasar x3, x4, x5
pada fungsi tujuan pada tabel permulaan ini harus 0. Dan nilainya pada batasan-batasan bertanda positif. Selanjutnya, ini tadi ada fungsi Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Jadi kita ubah dulu, dimana kita tarik posisi yang kanan ke kiri dari fungsi tujuan Z kurang 3x1 dikurang 5x2 sama dengan 0. Terus fungsi batasan tadi ada 3, dimana ini sudah kita sampaikan pada slide sebelumnya. Ini setelah ada perubahan, dimana ada penambahan variabel select untuk masing-masing fungsi batasan. Di persamaan yang sudah diubah ini dimasukkan koefisiennya ke dalam tabel simplex. Tabel simplex, dimana di tabel simplex ada variabel dasar Z, X3, X4, X5. Terus yang barisnya ada Z, X1, X2, X3, X4, X5. NK itu nilai kanan. Selanjutnya kita isi koefisien yang ada di dalam tabel ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada di depan variabel, baik pada fungsi tujuan maupun fungsi batasan. Misalnya di baris yang pertama, di mana baris pertama ini fungsi tujuan Z, ya. Kita perhatikan di fungsi tujuan Z, koefisien Z adalah 1. Nah, kita taruh di sini koefisiennya 1. Selanjutnya X1, koefisien di X1 itu -3. Maka nilai koefisien X1 -3 kita taruh di dalam tabel simplex. Selanjutnya X2, di fungsi tujuan tadi X2 nya ada koefisiennya -5, maka kita taruh di tabel simplex -5. Selanjutnya X3, apakah di fungsi tujuan ada X3? Kita perhatikan di sini tidak ada, maka nilainya 0. X4 tidak ada juga di fungsi tujuan, kita taruh nilainya di sini. X5 juga, X5 tidak ada, nilainya 0. Nilai kanannya adalah 0. Nilai kanannya sesuai dengan persamaan Z, fungsi tujuan Z, nilai kanannya 0. Selanjutnya baris yang kedua berisi nilai koefisien dari fungsi batasan yang pertama, di mana di fungsi batasan yang pertama ini Z-nya tidak ada. Kita kasih di sini angka 0. X1-nya ada koefisien 2, tetap di sini 2. Selanjutnya X3, X2-nya tidak ada, 0. X3-nya ada, ini ada 1. Kita taruh di sini angka 1. X4 di fungsi batasan yang pertama tidak ada. Terus X5 juga tidak ada. Nilainya 0. Nilai kanannya 8. Selanjutnya baris fungsi batasan yang kedua atau barisan yang ketiga. Di sini X1-nya tidak ada, Z-nya juga tidak ada, X1 tidak ada, X2-nya nilainya ada 3,
X3-nya tidak ada, X4-nya ada, nilainya 1, X5-nya tidak ada, nilai kanannya 15. Selanjutnya di barisan berikutnya yang terakhir, fungsi batasan 6x1. Nilai x1 koefisien dari x1 6 ini ditaruh di tabel simplex. Z-nya juga tidak ada tadi. X2-nya di sini ada 5. Selanjutnya X3 tidak ada, X4 juga tidak ada, X5-nya ada 1. Nilai kanannya 30. Selanjutnya memilih kolom kunci. Bagaimana memilih kolom kunci? Kita sebutkan kolom kunci itu ada kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Untuk mengubah tabel simplex itu, langkah awalnya yaitu menentukan kolom kunci. Pilih kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Di baris fungsi tujuan kita cari nilai koefisiennya yang memiliki nilai negatif dengan angka terbesar. Dalam hal ini, kolom X2 dengan nilai pada baris persamaan tujuan min 5. Berilah tanda segi 4 pada kolom X2 seperti tabel berikut. Ini tabel simplex tadi yang berisi koefisien yang sudah kita masukkan ke dalam tabel simplex nilai-nilainya. Kita tentukan kolom kunci berdasarkan fungsi tujuan yang memiliki nilai negatif terbesar. Mana fungsi tujuan itu nilainya 1, min 3, min 5, 0, 0, 0. Maka yang paling besar negatifnya adalah min 5. Maka kolom kunci berada pada X2 ke bawah. Ini ditandai sebuah kotak ini. Kotak ini adalah nilai yang ada di kolom kunci itu 035. Jadi di sini disebutkan jika suatu tabel sudah tidak memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuan, berarti tabel itu tidak bisa dioptimalkan lagi. Berarti fungsi tersebut sudah optimal. Jadi tidak perlu lagi dilanjutkan. Karena kita di sini masih ada nilai negatif, maka kita lanjutkan prosesnya dengan menggunakan metode simplex penyelesaian. Selanjutnya baris kunci. Di kolom kunci sekarang baris kunci. Baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom nilai kunci dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Nilai indeks itu sama dengan nilai kolom atau nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Misalnya untuk baris batasan 1, besar indeksnya adalah nilai kanannya 8, terus nilai yang ada di kolom kuncinya adalah 0. Hasilnya tak terhingga. Terus batasan yang kedua, nilai kanannya 15, sedangkan dibagi dengan nilai kolom kuncinya adalah 3, maka nilai indeksnya 5. Selanjutnya pada baris
batasan 3, nilai kanannya 30, terus nilai ada di kolom kuncinya 5, maka nilai indeksnya adalah 6. Terus pilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Dipilih baris yang mempunyai nilai indeks positif dengan angka terkecil. Di angka yang terkecil indeksnya di sini adalah 5. Bagaimana dengan yang tak terhingga? Ini tidak bisa. Ini tidak ada nilainya, tidak positif. Terus 6 terlalu besar, maka nilai yang terkecil tapi positif adalah pada batasan yang kedua. Selanjutnya, mengubah nilai baris kunci. Cara mengubah nilai baris kunci yaitu 0 dibagi 3 sama dengan 0, 3 dibagi 3 sama dengan 1, 0 dibagi 3 sama dengan 0, 1 dibagi 3 sama dengan 1/3, 0 dibagi 3 sama dengan 0, 15 bagi 3 sama dengan 5. Bagaimana kita mendapatkan nilai-nilai seperti ini? Kita bisa melihatnya di tabel simplex. Perhatikan tabel simplex ini, di mana yang tabel yang di atas adalah tabel awal tadi, terus yang di bawah yang akan kita isi, yang kosong ini yang akan kita isi. Bagaimana cara mengisinya? Kita lihat di sini, perhatikan. Yang pertama, langkah pertama tadi kita menentukan baris kunci. Baris kunci dengan nilai angka negatif terbesar. Itu dasar kita mengambil kolom kunci. Dengan nilainya min 5 terbesar, itu negatif. Baik, di sini kolom kunci. Posisi kolom kunci nilainya 035. Selanjutnya menentukan nilai indeks. Nilai indeks, nilai kanan dibagi dengan nilai yang ada di kolom kunci. Misalnya 8 nilai kanannya dibagi dengan 0, itu hasilnya tak terhingga. 15 nilai kanannya dibagi 3, hasilnya 5. 30 nilai kanannya dibagi 5, hasilnya 6. Selanjutnya menentukan baris kunci dengan berdasarkan nilai indeks yang terkecil itu positif, maka baris kuncinya berada pada nilai indeks 5, posisinya di baris X4. Nilai baris kunci yaitu 003, 01, 015. Selanjutnya kita ubah baris kunci ini. Kita ubah baris kuncinya dengan cara membagi angka-angka yang ada di baris kunci ini dengan nilai yang ada di kolom kunci baris yang bersangkutan. Misalnya 0 dibagi 3 hasilnya 0, 0 dibagi 3 hasilnya 0, 3 dibagi 3 hasilnya 1, 0 dibagi 3 hasilnya 0, 1 dibagi 3 hasilnya 3, 0 dibagi 3 hasilnya 0, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Selanjutnya mencari nilai-nilai yang kosong pada tabel simplex yang tadi. Bagaimana cara mencarinya? Ini rumusnya. Baris baru ini baris yang kosong-kosong tadi, nilai-nilai angka yang kosong pada tabel simplex tadi, itu
baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Kita perhatikan di sini untuk fungsi baris yang pertama atau Z, di mana nilai baris lamanya tadi angkanya min 3, min 5, 0, 0, 0, 0. Selanjutnya ada koefisien pada kolom kunci. Koefisien pada kolom kunci di sini pada sebelumnya adalah nilai ada kolom kuncinya adalah min 5. Terus dikali nilai baru baris kunci. Nilai baru baris kunci kita peroleh tadi 0, 1, 0, 1/3, 0, 5. Selanjutnya kita mengurangkan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Baris lamanya min 3 dikurang min 5 dikali 0. Hasilnya min 3. Selanjutnya min 5 dikali min 5 dikurang 1. 0. 0 dikali min 5, 0 dikurang min 5 dikali per 3, dengan 5/3. 0 dikurang min 5 dikali 0 dengan 0. 0 dikali dikurang min 5 dikali 5 dengan 25. Kita peroleh nilai baru di baris pertama atau Z itu min 3, 0, 0, 5/3, 0, 25. Selanjutnya baris yang memiliki nilai yang kosong pada tabel simplex tadi, baris yang kedua atau fungsi batasan yang pertama. Nilai lamanya ya yang ada di baris kedua tersebut adalah 201,008. Terus ini 0, ini adalah koefisien pada kolom kunci baris yang kedua tersebut adalah 0. Ini 010/3, 05 itu baris baru kunci sama dengan yang di atas 010/3, 05. Selanjutnya kita kurangkan yang di atas 2 dikurang 0 dikali 0 sama dengan 2. 0 dikali dikurang 0 dikali 1 dengan 0. 1 dikurang 0 dikali 0. 1. 0 dikurang 0 dikali 1/3 hasil 0. 0 dikurang 0 dikali 0. 0. 8 dikurang 0 kali 5. 8. Jadi nilai baru di baris kedua fungsi batasan pertama itu adalah 0,1008. Selanjutnya baris yang akan kita cari yang berikutnya adalah yang kosong, itu baris yang keempat atau fungsi batasan. Ini nilai yang ada nilai yang lama dari baris yang keempat tersebut 6,00130. Terus ini koefisien, nilai koefisien kolom kunci yang pada baris yang bersangkutan adalah 5. Terus ini nilai baris baru kunci 010/305. Kita kurangkan 6 dikurang 5 dikali 0 hasilnya 6. 5 dikurang 5 dikali 1 hasilnya 0.
0 dikurang 5 dikali 0, 0. 0 dikurang 5 dikali sepertiga min 5/3. 1 dikurang 5 dikali 0, 1. 30 dikurang 5 dikali 5, 5. Di nilai baru dari baris yang keempat 6, 0, 0, min 5/3, 1, 5. Terus nilai yang baru tadi kita masukkan ke dalam tabel yang kosong tadi. Di mana posisi tabel yang kosong tadi, yaitu yang di bawah ini. Sedangkan nilai koefisien yang di atas adalah yang nilai yang lama, yang belum ada perubahan. Ini nilai-nilainya kita masukkan ke dalam tabel yang kosong tadi. Selanjutnya, ini kita perhatikan nilai ini adalah nilai yang baru tadi ya, sudah kita cari tadi, angka-angkanya kita masukkan ke sini. Angka-angkanya kita masukkan ke sini. Saudara perhatikan angka-angkanya, nilai baru yang kita cari tadi. Selanjutnya kita perhatikan di sini. Apakah di sini di fungsi Z, di baris Z ini, apakah masih ada nilai negatif? Masih ada. Berarti perlu dilakukan lagi langkah-langkah seperti sebelumnya, karena masih tabel ini masih belum optimal. Maka langkah yang pertama, kita tentukan kolom kunci. Kolom kunci berdasarkan nilai baris Z negatif terbesar, yaitu berada di min 3. Di nilai kolom kuncinya adalah 206. Selanjutnya mencari nilai indeks. Untuk menentukan baris kunci, kita harus mencari nilai indeks. Nilai indeksnya nilai kanan dibagi dengan nilai yang ada di kolom kunci ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 5 dibagi 0 0. 5 dibagi 6 0, sekian. Jadi di sini nilai indeks yang terkecil tapi positif, yaitu berada pada baris yang ke-4 atau baris X5. Ini baris kunci, nilainya yaitu 6, 0, 0, 5/3, 1, 5. Selanjutnya kita cari baris baru kunci. Cara mencari baris baru kunci sesuai dengan langkah-langkah yang sebelumnya, yaitu nilainya yang lama dibagi dengan nilai yang ada di kolom kunci yang bersangkutan. Misalnya di sini di bawah ini bisa saudara lihat juga caranya, yaitu yang pertama nilai angka yang lama, angka di baris X5 itu adalah 6, nilai kolom kuncinya juga 6. 6 dibagi 6 hanya 1. Terus 0 dibagi 6 0. 0 dibagi 6 0. Min 5/3 dibagi 6 9/5/18. 1 dibagi 6 per 6. 5 dibagi 6 5/6. Jadi di sini nilai baris baru kuncinya adalah
1, 0, 0, 5/18, 1/6, 5/6. Jadi saudara boleh juga mengganti nilai yang yang pembagian disebut pembagian ini bisa saudara jadikan bentuk desimal, koma-koma ya. Juga selanjutnya di sini kita perhatikan di tabel simplex baru ini yang masih kosong ini. Kolom-kolom yang kosong ini akan kita cari dengan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari pada tahap yang pertama tadi. Kita lanjutkan. Bagaimana cara mencarinya? Di sini secara ringkasnya, kalau saudara lihat di sini, di baris yang pertama tadi nilai lamanya yaitu min3 0 0 5/3 025. Terus koefisien yang ada di kolom kuncinya adalah min3. Terus 1 0 0 min 5/18 1/6 5/6. Ini adalah baris baru kunci yang sudah kita cari tadi. Selanjutnya kita kurangkan min3 dikurang min3 dikali 1 hasilnya 0. 0 dikurang min3 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikurang min3 dikali 0 0. 5/3 dikurang min3 dikali min 5/18 5/6. 0 dikurang 3 min 3 dikali 1/6 25 dikurang min 3 dikali 5/6 27/1/2. Jadi bisa saudara jadikan desimal yang seperti ini. Saudara jadikan desimal kalau susah. Selanjutnya yang baris batasan ke-1 atau baris kedua yang kosong, itu yang akan kita cari lagi nilai barunya. Caranya yang di atas ini adalah nilai yang lamanya 20108. Ini 10055/18 itu adalah nilai baru baris kunci sama yang di atas. Dua ini adalah nilai yang ada di kolom kunci baris yang bersangkutan. Di nilai barunya menjadi 00159 min 1/3 6 1/3. Dan yang ketiga yang masih belum ada perubahan yaitu baris yang ketiga, di mana 01/03/05 ini adalah baris yang lama dari pada baris yang ketiga atau nilai yang ada di fungsi batasan ketiga yang ketiga. Selanjutnya 0 adalah kolom nilai yang ada di kolom kuncinya 100 min 5/18 1/6 5/6 sama dengan yang di atas. Nilai baru baris kunci. Nilai barunya diperoleh 010/3 05. Selanjutnya nilai-nilai yang kita peroleh tadi kita masukkan ke dalam tabel yang kosong tadi. Kalian bisa lihat di sini tabelnya kita masukkan mana fungsi baris tujuan Z yang pertama kali kita cek tadi yaitu 10005/6 karena nilai kanannya 27. Terus nilai pada fungsi batasan yang pertama atau batasan yang kedua tadi adalah nilai barunya
01, 5/9, min 1/3, 6/3 nilai kandungan. Selanjutnya di batasan yang kedua nilainya 0010/3, 0,5. Terus di yang terakhir nilai barunya 0100 min 5/18/6, 5/6. Jadi kita perhatikan di sini di fungsi tujuan di baris yang pertama, kita perhatikan tidak ada nilai negatif lagi. Semuanya positif. Berarti kita sudah tabel simplex atau metode simplex dengan soal tadi sudah selesai, sudah optimal. Jadi tidak perlu lagi kita ubah karena di baris Z-nya nilainya positif semua. Maka kita peroleh di sini nilainya yaitu X1 sama dengan 5/6, X2 sama dengan 5, Z maksimum 27,5. Ya, itu nilai optimal yang kita peroleh. Nah, itu yang bisa kita sampaikan pada metode simplex ini. Semoga bermanfaat. Ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.